Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 196, Tingkat 4. Ambil katalog dan koreografinya. Mereka akan sangat berguna untuk latihanmu di masa depan. Suara itu terdengar saat lingkaran cahaya di sekitar kedua buku itu juga menghilang perlahan. Yun Feng berjalan mendekat dan menyimpannya dengan hati-hati. Dengan kekuatan dan wawasan dari summoner ini adalah aset tak terlihat yang hebat. Adapun hal-hal lain, tinggalkan saja di sini untuk saat ini. Karena kamu bisa masuk ke sini, itu berarti kamu dan naga memiliki hubungan yang baik dan mereka juga memberitahu kamu beberapa informasi tentang aku. Yang perlu saya katakan kepada Anda sekarang adalah bahwa saya belum mati. Petik 2. Hati Yun Feng langsung bergetar. Dia tidak mati. Tuannya tidak mati. Dengan antusias, saya mencoba untuk menjatuhkan binatang fantastis saat itu dan memang terluka, tetapi saya dijebak oleh seseorang. Meskipun hidup saya tidak lagi dalam bahaya, saya dipenjarakan oleh mereka. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya tiba-tiba. Guru dijebak oleh seseorang. Tampaknya orang-orang yang berani menjebak guru pastilah sesuatu juga, guru dipenjarakan. Untuk apa? Itu pasti karena guru berguna bagi orang-orang ini. Ambil liontin giok ini. Halo menghilang lagi dan liontin giok putih seluruhnya terbang ke Yun Feng. Yun Feng segera meraihnya dan memegangnya di tangannya. Rasa dingin merembes ke telapak tangannya sementara permukaan liontin batu giok bersinar dengan kilau samar. Magang, saya tidak tahu sudah berapa lama saya terjebak dan saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan pewaris yang cocok untuk hal-hal ini. Sekarang Anda berada di sini, di tempat ini, itu semacam berkah bagi kami berdua. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, saya tidak akan memaksa Anda untuk mengambil risiko ini. Jika Anda memiliki kemampuan dan hati untuk melakukannya, Anda akan dapat menghubungi saya ketika Anda berhasil membuka liontin giok itu. Yun Feng memegang liontin giok di tangannya erat-erat dan bisa mendengar rasa frustrasi dan kesedihan yang mendalam dalam kata-kata gurunya. Berapa lama dia di penjara? 1000 tahun. Dan dalam 1000 tahun ini, tidak ada manusia yang pernah datang ke sini, kecuali dia. Tuannya menderita dan disiksa di suatu tempat yang tidak diketahui. Karena dia menerima warisan yang dia berikan padanya, karena dia memanggilnya Tuan, dia harus memikul tanggung jawab ini, membawa moralitas ini dan melakukan sesuatu yang membuatnya layak menerima warisan ini. Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan berlatih keras dan mengeluarkanmu. Aku akan melakukannya. Setelah masuk ke sini, satu-satunya jalan keluar adalah melalui arai. Suara itu datang lagi. Yun Feng melihat barisan dengan kilau samar muncul di sudut ruang. Dia tidak berjalan mendekat, karena dia tahu segalanya tidak mungkin sesederhana itu. Mampu menjadi muridku, kamu harus berbakat, tetapi kamu juga tidak boleh memiliki kepribadian yang arogan. Jadi, tetap di sini dan fokus berlatih. Arai hanya dapat dibuka ketika Anda mencapai level komandan. Hati-hati. Suara itu tidak datang lagi setelah mengatakan ini. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Level komandan? Sepertinya dia akan berada di sini untuk sementara waktu. Pada tingkat ke-10 yang paling misterius dari Istana Naga, tingkat ke-10 yang tidak pernah dimasuki manusia atau makhluk apapun, seseorang yang kurus sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Bulu matanya yang lentik membentuk lapisan tipis bayangan di pipinya dan seluruh tubuhnya dalam keadaan yang sangat damai. Kekuatan mental perlahan bergerak di sekelilingnya, terus-menerus berbaur erat dengan kekuatan unsur di udara. Yun Feng sudah berlatih di sini dengan tenang dengan mata tertutup selama hampir sebulan. Sejak saat dia menutup matanya dan mulai berlatih, dia tahu bahwa konsentrasi kekuatan elemen di ruang kecil di tingkat ke-10 beberapa ratus kali lebih tinggi daripada di dunia luar. Berlatih di sini adalah kesempatan besar bagi seorang mage. Yun Feng belum berlatih di sini selama sebulan penuh dan sudah ada tanda-tanda bahwa kekuatannya di tahap awal level 8 akan memasuki tahap pertengahan. Mencapai tahap pertengahan dalam waktu kurang dari sebulan adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang penyihir, terutama bagi penyihir di benua timur, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika mereka diberitahu tentang hal itu. Namun, Yun Feng melakukannya. Yun Feng merasakan kekuatan mentalnya berubah perlahan dan merasa senang. Dengan kecepatan seperti itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk mencapai level komandan dalam 1,5 tahun.
Yun Feng fokus berlatih dan berusaha bekerja keras untuk mencapai level komandan dalam 1,5 tahun dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatannya menembus level telah melampaui pengetahuan orang-orang. Setelah mencapai tingkat mahir, berlatih menjadi lebih sulit dan membutuhkan kerja keras, dan dibutuhkan ribuan kesulitan untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Orang normal akan membutuhkan beberapa tahun untuk naik dari level 7 ke level 8 dan waktu yang lebih lama lagi untuk naik dari level 8 ke level 9. Kenaikan dalam level 9 juga sangat sulit. Orang-orang yang berada di puncak level 9 sebagian besar adalah orang parubaya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun atau orang tua berusia 60 hingga 70 tahun. Adapun level komandan, itu bahkan lebih sulit. Beberapa orang bahkan mungkin terjebak di puncak level 9 selamanya. Meskipun hanya ada satu langkah antara puncak level 9 dan level komandan, langkah ini sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik level 9 berada pada tahap puncak, pembangkit tenaga listrik ini tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali ketika menghadapi master tingkat komandan, segera setelah master tingkat komandan melambaikan tangan. Itulah perbedaannya. Untuk benua timur saat ini, meskipun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan keempat kerajaan, itu juga cukup seimbang. Ambil Kekaisaran Karan sebagai contoh. Memang ada pembangkit tenaga listrik tingkat komandan. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat komandan, bagaimana keluarga kerajaan Karan bisa duduk kokoh di posisi kekuatan kekaisaran ini? Namun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat komandan adalah untuk berdoa dan mengancam. Keempat kekaisaran memiliki pusat kekuatan tingkat komandan dan keseimbangan dasar dipertahankan dalam hal jumlah. Alasan mengapa keempat kekaisaran bisa begitu damai adalah karena saling menekan dari pusat kekuatan tingkat komandan. Sekarang, di tingkat ke-10 Istana Naga, pembangkit tenaga listrik tingkat komandan lainnya akan segera muncul di dunia. Semakin lama Yun Feng berlatih, semakin dia merasa nyaman, dan dia kehilangan waktu secara bertahap, dan juga melupakan fakta bahwa ada batas waktu 1 bulan untuk penjelajahan Istana Naga. Dengan teleportasi array ini, dia tidak perlu khawatir terjebak di Istana Naga dan tidak bisa keluar. Liontin giok yang diberikan Ao Jin padanya juga disimpan di gelangnya dengan tenang dan tidak pernah disentuh sekalipun. Yun Feng terus berlatih perlahan di sisi ini, sementara Yan Yu dan Xiao Ling, yang telah menunggu di luar Istana Naga, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Keduanya sudah berada di luar Istana Naga selama hampir sebulan. Mereka berdua menunggu dengan tenang pada awalnya. Kemudian, Yan Yu menjadi sedikit tidak sabar di tengah, sementara Xiao Ling masih sangat tenang. Namun, ketika hampir 1 bulan berakhir, Xiao Ling juga tidak bisa tenang. Bab 197, mencapai level Komandan 1. Yun Feng masih belum keluar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkin dia sudah keluar. Yan Yu menatap Istana Naga di depan matanya dan menggertakkan giginya dengan keras. Jika dia benar-benar keluar, dia tidak akan bisa berdamai dengan itu. Xiao Ling juga tetap diam. Dia menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan berakhir, tetapi Yun Feng masih belum terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi di tingkat ke-8? Apa yang dimaksud dengan manusia yang memiliki aturan? Apakah dia memilih pintu yang benar dan memasuki tingkat ke-9? Memikirkan hal ini, hati Xiao Ling terasa seperti digerogoti oleh ribuan semut. Rasanya gatal tak tertahankan karena dia benar-benar ingin tahu jawabannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemarahan kemudian naik secara bertahap di benaknya. Kami akan terus menunggu. Kami tidak akan pergi sampai saat-saat terakhir. Yan Yu juga mengambil keputusan dan duduk kembali di tanah setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Ling. Dia akan terus menunggu. Dia tidak percaya bahwa Yun Feng masih tidak akan keluar ketika batas waktu habis. Jika dia tidak keluar, dia akan terjebak di Istana Naga. Keduanya terus menunggu dengan sabar, tampak seperti mereka akan tinggal sampai saat terakhir. Wajah mereka penuh amarah dan mereka sangat frustrasi. Sementara itu, Yun Feng berlatih dengan tenang dengan mata tertutup pada tingkat ke-10 dan kekuatannya juga meningkat secara diam-diam. Akhirnya, itu adalah hari batas waktu 1 bulan. Yan Yu dan Xiao Ling membuka mata mereka dan menatap Istana Naga di depan mereka yang masih belum bergerak. Keduanya marah. Dia pasti sudah pergi lebih awal. Yan Yu mengertakkan gigi dan menatap Xiao Ling dengan marah.
Itu salahmu. Jika Anda tidak menghentikan saya akan sudah mengambil barang-barangnya, lebih baik daripada tidak bisa mendapatkan apapun sekarang. Petik 2. Xiao Ling juga terdiam, memikirkan senjata yang diambil, bagaimana dia bisa merasa baik. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membiarkan Yan Yu melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak yakin dengan situasi sebenarnya saat ini. Bagaimana jika dia tinggal di Istana Naga? Tidak apa-apa jika dia keluar. Jika tidak apa-apa jika dia mati saja. Namun, jika dia masih hidup, bukankah semua yang ada di Istana Naga akan menjadi miliknya? Memikirkan hal ini, sedikit kekejaman tiba-tiba melintas di mata indah Xiao Ling. Tangannya segera berubah menjadi cakar naga dengan kilau hitam. Ekspresi Yan Yu mau tidak mau berubah ketika dia melihat ini. Apa yang kamu lakukan? Xiao Ling memutar matanya ke arah Yan Yu. Apa yang Anda takutkan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Itu hanya berpura-pura. Ini akan baik-baik saja jika Yun Feng keluar dari sini. Jika dia tinggal di Istana Naga dan anggota naga lainnya mengetahuinya, itu tidak akan berakhir baik bagi kita berdua. Awalnya, jika kita bisa mengeluarkan cukup banyak harta, itu juga akan menebusnya, tetapi kamu dan aku hanya memiliki satu harta masing-masing sekarang. Sulit bagi kita untuk lolos dari hukuman. Yan Yu mengerutkan kening dan juga menjadi pucat ketika dia memikirkan tetua naga merah, Yan Ting. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus menciptakan beberapa ilusi. Anda dan saya mempertaruhkan hidup kita dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta karun, sementara Yun Feng, tidak masalah jika dia keluar. Selama kita mengatakan hal yang sama dan menjadikannya kambing hitam, semua naga akan melihatnya sebagai musuh. Dan jika dia tidak keluar, Yan Yu juga merenungkan dalam pikirannya saat ini dan mengikuti kecepatan Xiao Ling. Apakah kamu mengatakan bahwa kita akan membiarkannya mati di sini jika dia tidak keluar? Bukan urusan kita apakah dia mati atau tidak. Kita hanya perlu memberitahu anggota naga bahwa dia mati di sini. Hahaha, hati wanita paling jahat. Xiao Ling, ini tepat untukmu. Saya selalu berpikir bahwa naga hitam melindunginya. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengubah sisi. Yan Yu menatap Xiao Ling dengan sedikit sarkasme di matanya. Bukankah naga hitam mengaku sebagai yang mulia? Kenapa kamu seperti ini sekarang? Xiao Ling memerah dan agak malu. Saya tidak akan menyinggung seseorang yang tidak pernah menyinggung saya. Dia mengambil senjataku. Meskipun kakek memintaku untuk merawatnya, aku juga melakukannya. Tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Petik 2. Yan Yu mendengus dingin. Xiao Ling masih menyembunyikan pikirannya dan dia tidak punya energi untuk mengeksposnya lagi. Tidak bisa lebih jelas siapa yang memikirkan apa saat ini. Rona merah di wajah Xiao Ling perlahan memudar dan dia mengayunkan cakar naga hitamnya ke Yan Yu dengan ganas. Beberapa luka segera muncul di lengan Yan Yu saat darah mengalir keluar. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Serang aku dengan cepat. Xiao Ling menghitung waktu dalam pikirannya. Mereka tidak berani keluar pada menit terakhir. Jika tuan muda mereka tidak bisa bertahan sampai saat itu, mereka berdua akan terjebak di sini dan tidak pasti kapan Istana Naga akan dibuka lagi lain kali. Yan Yu juga mengeluarkan senjatanya tanpa ragu dan menyerang Xiao Ling dengan kejam. Xiao Ling melihat Yan Yu mengayunkan tombaknya saat dia menggertakkan giginya. Hebat, Yan Yu. Anda membalas dendam pada saya saat ini. Tunggu sampai kita keluar dari sini. Yan Yu memegang tombak di tangannya dengan keras dan tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang Xiao Ling. Setelah serangan yang keras, ada luka di tubuh Xiao Ling dan darah juga keluar dari sudut mulutnya. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat, tampak seperti dia telah melalui pertempuran sengit. Kamu kejam. Xiao Ling memelototi Yan Yu dengan kejam, saat Yan Yu tertawa terbahak-bahak. Aku hanya melakukan apa yang kamu minta. Anda meminta saya untuk menyerang Anda dan saya baru saja memenuhi permintaan Anda. Potong omong kosong. Ayo pergi. Xiao Ling melirik Yan Yu dengan jijik. Jika bukan karena mereka berdua adalah anggota naga, mereka mungkin akan saling membunuh. Yan Yu mengangguk dengan senyum di sudut mulutnya. Keduanya mengeluarkan liontin giok yang diberikan Ao Jin kepada mereka masing-masing di awal dan menghancurkannya dengan keras dengan tangan mereka. Liontin giok segera hancur saat seberkas cahaya keemasan langsung mengelilingi tubuh mereka.
Yan Yu dan Xiaoling menatap istana naga di depan mata mereka dengan kesedihan untuk terakhir kalinya. Dua sinar cahaya keemasan melintas dan keduanya menghilang sepenuhnya dari depan istana naga. Fiuh, suara terengah-engah cepat datang dari luar angkasa dan Yan Yu dan Xiaoling berlari keluar dari pintu masuk istana naga dengan panik. Xiaoling, Yan Yu, para tetua naga hitam dan naga merah, yang telah menunggu di luar dengan cemas, segera bangkit dan berlari untuk menjemput keturunan mereka. Melihat betapa berantakannya penampilan mereka berdua dengan luka di sekujur wajah mereka, para tetua sedikit khawatir. Bab 198, mencapai level Komandan 2. Bagaimana itu? Yan Ting bertanya pada Yan Yu dengan lembut. Yan Yu segera mengambil napas dalam-dalam untuk membuat dirinya terlihat lebih panik dan tiba-tiba berlutut di tanah. Kamu? Yan Ting menatap Yan Yu dengan sedikit kejutan di matanya. Yan Yu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan harta yang dia dapatkan dari Istana Naga. Mata Yan Ting langsung cerah setelah melihatnya. Saya gagal melakukan apa yang Anda minta, tetua. Aku hanya mendapat satu harta dari Istana Naga. Yan Yu telah menundukkan kepalanya sejak awal dan dia terdiam setelah mengatakan ini. Yan Ting mengulurkan tangannya dan mengambil harta itu, meletakkannya di tangannya untuk melihat lebih dekat dengan hati-hati. Dia sangat puas dan keserakahan melintas di matanya. Tidak benar untuk mengatakan bahwa Yan Yu tidak mengecewakannya. Jika dia bisa mengembalikan satu, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Baiklah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Bangun. Yan Ting menyimpan harta itu dan berkata pada Yan Yu. Yan Yu juga bangkit saat dia melirik naga hitam. Berapa banyak yang naga hitam dapatkan? Yan Ting juga melirik. Jika naga hitam mendapat lebih dari yang mereka dapatkan, mereka akan benar-benar malu. Penatua, jangan khawatir. Naga hitam juga mendapat satu harta, sama seperti kita. Tapi yang lebih menarik adalah Xiaoling kehilangan senjatanya. Yan Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, mereka mendapatkan lebih banyak kali ini. Betulkah? Haha, itu cukup bagus. Saya akan melihat bagaimana Old Qi memberi saya sikapnya. Petik 2. Xiaoling dibawa ke sisi naga hitam oleh kakeknya. Penatua Qi tidak menanyakan apa yang dia dapatkan dari istana naga. Melihat betapa berantakannya cucunya, bersama dengan beberapa orang ketakutan yang keluar lebih awal, Penatua Qi khawatir. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Elder Qi tidak bisa tidak berubah. Di mana Yun Feng? Kenapa dia tidak bersamamu? Xiaoling menggigit bibirnya dengan lembut dan kebencian muncul di benaknya. Meskipun dia sengaja melukai dirinya sendiri, luka itu tidak palsu. Bukan masalah besar bahwa kakeknya tidak peduli padanya, tapi mengapa dia bertanya tentang Yun Feng yang mengambil senjatanya? Brengsek. Kakek, aku gagal melakukan apa yang kamu minta. Xiaoling berkata dengan lembut sambil menyerahkan harta yang dia dapatkan. Penatua Qi bahkan tidak melihat harta karun itu dan matanya yang penuh dengan perubahan hanya menatap Xiaoling. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yun Feng? Kebencian di hati Xiaoling semakin kuat, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya sama sekali. Dia hanya berkata pelan, dia mati. Apa katamu? Penatua Qi segera melebarkan mata hitamnya dan menatap cucunya dengan wajah terkejut. Xiaoling tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Kakek, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yan Yu. Situasi di Istana Naga jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Serangan gelombang suara yang kuat itu langsung membunuhnya. Xiaoling perlahan menundukkan kepalanya, sementara mata Elder Qi menatap cucunya untuk waktu yang lama. Dia hanya merasakan dingin di hatinya. Manusia itu sudah mati. Jika itu masalahnya, Tuan Muda. Penatua Qi mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke Ao Jin. Setelah melihat Xiaoling dan Yan Yu, Ao Jin mengira dia akan melihat Yun Feng juga, tapi tidak ada yang keluar lagi. Pada saat ini, wajah tampan Ao Jin telah berubah menjadi gelap seperti arang dan kemarahannya juga melonjak perlahan. Tuan Muda, Penatua Qi segera bergegas ketika dia melihat itu dan wajah Yan Ting juga menjadi gelap. Tubuhnya juga berkelebat dan berdiri di samping Ao Jin. Keganasannya yang semakin kuat di udara telah membuat banyak anggota naga tidak nyaman. Ini disebabkan oleh tekanan naga Ao Jin. Tuan Muda, waktu untuk membuka istana naga hampir habis. Tolong jangan memaksakan diri terlalu jauh. Yan Ting berkata di samping. Ao Jin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengus dingin.
Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan. Ekspresi Yanting berubah dan dia langsung terdiam. Penatuaki menyaksikan di samping dan sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, jalan menuju Istana Naga perlahan memudar. Kecemasan muncul dari mata emas Ao Jin begitu dia melihat itu. Nak, kamu di mana? Keluar, keluar sekarang. Bagian itu semakin gelap dan gelap, saat wajah Ao Jin semakin gelap dan tekanan naga yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Banyak anggota naga mencengkeram tubuh mereka dan jatuh ke tanah kesakitan satu demi satu. Tuan muda, tolong tenang. Penatuaki nyaris tidak menahan tekanan naga Ao Jin dan berteriak keras. Ao Jin menyaksikan lorong itu menghilang perlahan. Pintu masuk ke Istana Naga telah ditutup sepenuhnya, tapi Yun Feng masih belum keluar. Ini juga berarti bahwa dia akan terjebak di dalam selamanya, atau dia sudah mati. Salah satu dari dua hasil ini akan membuat Ao Jin marah. Saat jalan menuju Istana Naga menghilang, Ao Jin berbalik dengan tiba-tiba dan mengulurkan tangannya, dan tubuh berantakan Xiao Ling dan Yan Yu terbang menuju Ao Jin dari dua arah pada saat yang bersamaan. Tuan muda, Penatuaki dan Yan Yu segera berteriak setelah melihat itu. Mata emas sengit Ao Jin tiba-tiba menjadi cerah dan Penatuaki dan Yanting terlempar oleh dua kekuatan tak terlihat. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu? Ao Jin meraih Xiao Ling dan Yan Yu, memegang salah satu dari mereka di masing-masing tangan. Anggota naga lainnya tetap diam. Tuan muda naga sangat marah. Kemarahan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Ekspresi Yan Yu tiba-tiba berubah. Xiao Ling segera berbicara di depannya setelah melihat ini, Yun Feng sudah mati. Apa katamu? Pupil mata Ao Jin menyusut tiba-tiba dan tangan yang dia gunakan untuk meraih Xiao Ling mengencang. Xiao Ling merasa terengah-engah dan dia berteriak saat dia berjuang, Yan Yu dan aku nyaris tidak selamat dari serangan gelombang suara yang menakutkan itu, tetapi Yun Feng meninggal di sana. Yan Yu juga menenangkan pikirannya saat ini dan terus-menerus mengangguk pada Ao Jin. Tuan muda, Xiao Ling benar. Yang lain menghancurkan liontin batu giok ketika mereka akan mati, tetapi Yun Feng adalah manusia. Manusia tidak memiliki tubuh yang kuat. Dia. Yan Yu menatap wajah pucat Ao Jin saat dia berbicara dengan suara yang lebih rendah dan pada akhirnya benar-benar kehilangan suaranya. Tangan Ao Jin tiba-tiba mengendur dan keduanya jatuh ke tanah dengan berantakan. Ao Jin perlahan menutup matanya, memikirkan apa yang dikatakan orang-orang yang melarikan diri dari Istana Naga. Serangan gelombang suara yang menakutkan memang sesuatu. Dua anggota naga sudah mati di dalam, anak itu hanya di level 8. Bahkan tubuh naga yang kuat tidak bisa menahan serangan, jadi bagaimana dia bisa menahannya, ini salahnya. Ini semua salahnya. Bab 199, mencapai level Komandan 3. Ao Jin berdiri di sana dengan tenang saat kesedihan menyebar ke seluruh tubuhnya secara bertahap dan ada kehancuran di wajahnya yang tampan. Xiao Ling menggigit bibirnya dan jatuh ke tanah. Dia sangat kesal ketika melihat ekspresi Ao Jin, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Selama Ao Jin percaya bahwa Yun Feng sudah mati, selama para anggota naga percaya bahwa Yun Feng sudah mati, itu sudah cukup. Sayap emas tiba-tiba menyebar di punggung Ao Jin dan mengepak dengan ganas saat tubuh Ao Jin terbang tinggi di langit. Tuan muda, kemana kamu akan pergi? Penatuaki tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras ketika dia melihat bahwa Ao Jin akan pergi. Tubuh Ao Jin berhenti sejenak di udara. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Raungan naga yang marah datang di langit. Ao Jin mengepakkan sayap emasnya dengan keras dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh emas, menghilang di depan semua orang. Melihat Ao Jin percaya pada mereka, Xiao Ling dan Yan Yu sama-sama lega. Penatuaki melihat ke arah di mana Ao Jin pergi dengan sangat cemas, lalu melirik cucunya, Xiao Ling, dan menghela nafas dalam diam. Para naga menderita korban yang cukup besar dalam penjelajahan ini, tetapi masih patut dirayakan bahwa mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Bagi para naga, kematian Yun Feng bukanlah masalah besar. Sudah ada banyak perlawanan dari para naga ketika Yun Feng memasuki Istana Naga. Mereka hanya tidak menunjukkannya karena tekanan dari Ao Jin. Sekarang mereka mendengar bahwa Yun Feng meninggal di dalam, mereka semua lega. Mereka semua tidak mau ketika mereka berpikir tentang harta di Istana Naga yang diambil oleh manusia.
Naga menjadi damai kembali segera dan ketenangan juga telah dipulihkan di lembah naga. Kematian Yun Feng melayang perlahan seperti angin, tidak meninggalkan jejak sama sekali, kecuali Tuan Muda Naga yang menghilang sekali lagi. Pada tingkat ke-10 rahasia Istana Naga, semuanya sangat damai dan latihan Yun Feng berjalan lancar. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah dianggap mati di mata para naga. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Yun Feng terus meningkat. Hanya dalam setahun, kekuatannya telah meningkat ke puncak level 9 di ruang ini yang memiliki kekuatan elemen yang begitu kuat. Penampilan Yun Feng juga telah berubah secara signifikan dengan peningkatan kekuatannya. Tubuh dan wajahnya yang awalnya memiliki jejak masa muda telah benar-benar berubah. Tubuhnya yang sudah dewasa memiliki lekukan yang elegan dan sempurna, sementara jejak ketidakdewasaan telah menghilang dari wajah kecil itu, berkilauan dengan cahaya yang indah dan terang. Yun Feng menutup matanya dengan kuat saat rambutnya yang indah tergantung di belakangnya. Rambutnya yang lembut berkibar lembut dan kulitnya cerah dan putih, seperti telur yang dikupas. Matanya yang besar dan jernih tertutup oleh kelopak matanya, sehingga kehalusan di dalamnya tidak terlihat. Bulu matanya yang lentik membentuk bayangan tebal di pipinya, sementara alisnya yang agak tebal terbentang lembut. Ada senyum kecil di sudut bibir merahnya dan wajah kecilnya mengandung semacam keindahan yang tidak bisa disembunyikan, yang membuat orang tercengang dari lubuk hati mereka. Bakso di bahunya juga benar-benar tenang. Pada tahun ini, Bakso tampaknya telah memasuki kondisi tidak aktif saat Yun Feng fokus berlatih. Itu hanya bersandar tepat di leher Yun Feng dan seluruh tubuhnya yang lembut berjongkok di bahu Yun Feng. Itu sangat sunyi sehingga seperti hiasan. Tiba-tiba, bulu mata si cantik bergetar sedikit dan Bakso juga terbangun dalam sekejap, memutar matanya yang besar seperti anggur dan menggosokkan tubuhnya ke pipi Yun Feng beberapa kali. Nana, suara lembutnya bergema di ruang yang telah sunyi selama setahun saat Yun Feng membuka matanya perlahan. Dua kilatan cahaya tajam melintas di mata hitamnya secara tiba-tiba dan matanya menjadi sedikit lebih jernih. Martabat tak terlihat juga dilepaskan dari tubuhnya. Puncak level 9, ini adalah kekuatan Yun Feng saat ini. Kamu cukup istirahat. Yun Feng terbangun dan merasakan Bakso menggosokkan tubuhnya ke pipinya terus-menerus. Dia mengambil tubuh kecil Bakso dan mereka berdua saling memandang. Mata besar Bakso penuh dengan ekspresi menyanjung. Yun Feng mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan dahi Bakso. Mata besar Bakso segera menunjukkan semacam keluhan, sementara Yun Feng, yang dalam suasana hati yang baik, tertawa terbahak-bahak. Nak, kecepatan peningkatan kekuatanmu mengejutkanku. Suara leluhur juga terdengar pada saat ini. Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum. Leluhur, saya telah memasuki tahap puncak level 9 sekarang dan sepertinya saya merasakan perasaan memasuki level komandan secara samar. Aku sudah di sini selama setahun. Jika saya tidak mempercepat, saya mungkin akan melewatkan ujian sekolah sihir masang. Petik 2. Haha, nak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu lebih dari cukup untuk menjadi konsultan bagi guru-guru itu. Yun Feng tersenyum. Dia tidak tahu berapa banyak penyihir di benua timur yang bisa mencapai level 9, tapi itu sangat jarang. Jika dia bisa mencapai level komandan, tidak diragukan lagi bakatnya akan sia-sia jika dia masuk sekolah sihir masang untuk belajar sihir. Namun, saudara laki-laki Yun Feng, Yun Seng, berada di sekolah sihir. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun dan dia sangat merindukannya. Selain itu, dia harus memastikan apakah Murong Ran telah melakukan sesuatu pada kakaknya selama 3 tahun ini. Anggota keluarga Yun tidak menggertak siapapun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan membiarkan orang lain menggertak mereka. Memikirkan kakaknya, Yun Seng, Yun Feng juga menjadi sedikit bersemangat. Hampir sampai. Dia sudah menyentuh langkah yang menuju ke level komandan. Dia hanya harus menunggu kesempatan berikutnya. 1 bulan lagi latihan mediasi telah berlalu. Yun Feng sedang menunggu kesempatannya untuk mencapai tingkat komandan dengan sepenuh hati dan kekuatan mentalnya juga menjadi lebih terkonsentrasi, berkomunikasi lebih dekat dengan kekuatan unsur di ruang angkasa. Di bawah komunikasi yang konstan, kekuatan mentalnya tiba-tiba mengalami perubahan substansial. Apakah itu mulai? Yun Feng menjadi gugup. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu ada di sini. Kesempatan baginya untuk melewati puncak level 9 dan mencapai level komandan akhirnya ada di sini.
Kekuatan mentalnya yang terus-menerus menjadi lebih terkonsentrasi bergerak perlahan. Kekuatan mental yang semula tersebar seperti air laut mulai terkumpul. Kekuatan mental seperti air secara tak kasat mata terbagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian perlahan-lahan menuju ke tengah. Yun Feng melihat perubahan yang terjadi di ruang spiritualnya dengan rasa ingin tahu. Hati dan pikirannya bergabung menjadi satu dan dia tidak berani keluar sama sekali. Proses pengumpulan adalah proses yang lambat dan panjang. Sebulan lagi telah berlalu, tapi Yun Feng tidak terganggu sama sekali. Dia dengan tenang menjaga dirinya dalam keadaan yang paling santai. Potongan yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan mental yang terbagi secara bertahap berkumpul bersama dan kekuatan mental seperti air sekarang telah berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetesan air memiliki warna yang berbeda dan semua tetesan air berubah menjadi 5 warna berbeda. Yun Feng merasakan perubahan di ruang spiritualnya karena terkejut. Semua tetesan air kecil dalam 5 warna berbeda melayang di ruang spiritualnya, tampak luar biasa pada pandangan pertama. Bab 200, mencapai level Komandan 4. Nak, selamat telah memasuki level Komandan. Kata-kata leluhur membuat bibir Yun Feng melengkung perlahan. Senyumnya semakin lebar dan dia mengepalkan tinjunya lebih erat, merasakan energi yang lebih murni di tubuhnya. Tingkat Komandan. Apakah ini lompatan dari kuantitas ke kualitas? Meskipun tetesan air itu sangat kecil, energi yang dilepaskan tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Melihat arai teleportasi yang mengilap di angkasa, Yun Feng perlahan bangkit saat rambutnya yang indah berkibar perlahan di belakangnya. Bakso juga terlihat sangat bersemangat. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Melihat ke sekeliling ruang kecil itu sedikit, Yun Feng memasukkan katalog binatang ajaib dan koreografi benua luas ke dalam gelangnya dan memilah barang-barang yang dimilikinya. Pertama, gelang leluhur, lalu cincin penyimpanan yang penuh dengan kristal binatang ajaib dan satu penuh dengan biji yang diberikan oleh tuannya. Setelah itu, ada cincin penyimpanan yang diberikan Tuan Zheng Ran sebelum dia pergi dan sabuk penyimpanan yang penuh dengan biji tingkat menengah dan makanan yang disiapkan oleh tim mercenari Maple Merah untuknya. Dia sudah memiliki begitu banyak wadah penyimpanan dan barang-barang di dalamnya semuanya mahal. Properti yang dimiliki Yun Feng saat ini sudah cukup untuk dibandingkan dengan semua aset yang dimiliki keluarga kerajaan. Bagaimanapun, tuannya meninggalkan 100 biji pamungkas untuknya dan tidak ada yang tahu apakah keluarga kerajaan memiliki biji pamungkas atau tidak. Dan kristal binatang ajaib yang luar biasa itu, kristal binatang sihir tingkat tuan itu, adalah sesuatu yang bisa membuat orang ketakutan hanya dengan memikirkannya. Yun Feng melirik segalanya. Dia bisa memberikan sabuk penyimpanan kembali ke Red Maple Mercenary Team. Lagi pula, hal-hal yang disiapkan oleh tim mercenari Maple Merah untuknya juga merupakan aset dalam jumlah besar bagi mereka, tetapi jumlah aset ini sudah sangat kecil untuk Yun Feng saat ini. Dia harus memberikan sabuk penyimpanan ini kembali ke Red Maple Mercenary Team. Adapun cincin yang diberikan Tuan Zheng Ran padanya, Yun Feng hanya tersenyum. Bahkan jika dia ingin mengembalikannya, Tuan Zheng Ran mungkin tidak menginginkannya. Bagaimana pembangkit tenaga listrik membiarkan Anda mengembalikan barang-barang yang mereka berikan kepada Anda? Memikirkan hal ini, Yun Feng lupa tentang ide mengembalikan cincin itu kepada Tuan Zheng Ran. Masih ada banyak hal di tingkat ke-10, yang mungkin semua harta berharga. Namun, hal-hal ini mungkin tidak berguna untuk Yun Feng sekarang, karena lapisan halo samar pada hal-hal itu masih belum hilang. Bahkan jika dia ingin mengambilnya, dia tidak akan bisa. Setelah menyelesaikan semuanya, Yun Feng berdiri di lingkaran cahaya itu dan lingkaran cahaya itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat merasakan kekuatan Yun Feng saat ini. Magang, bisa mencapai level komandan adalah sebuah pencapaian, tapi jangan berpuas diri. Anda masih memiliki jalan panjang di depan Anda. Berlatihlah dengan hatimu dan jadilah rendah hati. Suara guru datang lagi dan Yun Feng menyimpan semuanya dalam pikirannya. Proses mencapai level komandan juga merupakan proses penyempurnaan Istana Naga. Setelah mencapai level komandan, Anda hanya menyempurnakan jalan Istana Naga. Jika Anda ingin memperbaiki seluruh Istana Naga, kekuatan Anda saat ini masih jauh dari cukup. Yun Feng memahaminya. Dia tentu tahu bahwa bahkan jika kekuatannya telah mencapai level komandan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memperbaiki Istana Naga ini dan dia juga tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Namun,
Jika dia telah memperbaiki lorong Istana Naga, apakah itu berarti dia bisa memasuki Istana Naga kapan saja dia mau? Saat Yun Feng merenungkan dalam pikirannya, dia merasa bahwa liontin batu giok berbentuk naga muncul samar-samar dalam cahaya arai. Yun Feng meraihnya dengan tangannya dan bahkan bisa merasakan rasa dingin yang datang darinya. Liontin giok ini adalah kunci untuk melewati Istana Naga. Ketika Anda menaruh pikiran Anda pada liontin batu giok ini, Anda akan bisa datang ke sini. Kamu hanya bisa masuk dan keluar dari semua level dengan bebas setelah kamu selesai menyempurnakan Istana Naga sepenuhnya. Suara guru terdengar lagi. Yun Feng memasukkan liontin batu giok berbentuk naga ke dalam gelangnya. Dengan liontin batu giok berbentuk naga ini, dia bisa datang ke sini untuk berlatih dengan nyaman kapanpun dia punya waktu. Berlatih di sini beberapa ratus kali lebih baik daripada berlatih di luar dan kecepatan kemajuannya tidak ada bandingannya dibandingkan dengan di dunia luar. Magang, kamu harus terus berjalan dengan mantap di jalur latihanmu. Bahkan jika Anda sangat berbakat, Anda tidak bisa terburu-buru. Saya harap Anda bisa berhasil. Jangan mengecewakanku. Yun Feng mengepalkan tinjunya. Guru, jangan khawatir. Saya pasti akan mengingat apa yang Anda ajarkan kepada saya dan maju selangkah demi selangkah. Aku pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku dan membantumu keluar dari sana. Suara itu tidak terdengar lagi. Yun Feng hanya merasa bahwa cahaya dalam arai bersinar lebih terang dan lebih terang. Dia tahu bahwa dia akan diteleportasi keluar dan antusiasme di tulangnya sedikit melonjak. Kemana arai ini akan mengirimnya? Desir, semburan cahaya muncul. Yun Feng, yang berdiri di barisan, segera menghilang. Ruang di tingkat ke-10 menjadi sunyi dan kosong. Di tingkat ke-8 Istana Naga, pemuda itu, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya lebar-lebar saat kilatan cahaya menembus pupil putih abu-abunya. Orang tua, gadis itu keluar. Pemilik suara lama tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mari kita lihat bagaimana dia di masa depan. Saya harap dia tidak akan mengecewakan kita. Pemuda itu tertawa aneh dan memejamkan matanya lagi. Tunggu saja. Aku harap gadis kecil itu tidak akan membuat kita menunggu terlalu lama. Berbeda dengan arai teleportasi di tingkat ke-9, yang ada di tingkat ke-10 sangat damai. Sementara Yun Feng sedang diteleportasi, dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Cahaya lembut dan aliran udara terus menyeret tubuhnya. Ketika cahaya di depan matanya menghilang, Yun Feng menggosok matanya dengan lembut dan bakso di bahunya juga melengkungkan tubuhnya. Yun Feng membuka matanya, melihat pemandangan di depannya. Ini adalah hutan belantara. Tidak ada suara dimanapun dan sangat sunyi. Beberapa burung kadang-kadang terbang. Ketika mereka merasakan aura Yun Feng, mereka mengepakkan sayap mereka dengan cepat dan terbang dengan tatapan ketakutan. Yun Feng melihat sekeliling. Ini adalah tempat yang sama sekali tidak dikenal. Dia tidak tahu di mana ini. Arai teleportasi ini tidak akan mengirimnya ke negara lain, bukan? Jika itu benar-benar terjadi, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak peduli apa, ayo keluar dari hutan ini dulu. Yun Feng mengambil keputusan saat bakso di bahunya menggosok pipinya untuk waktu yang lama. Yun Feng mengambil bakso dan menatap matanya yang besar, sementara bakso menatap Yun Feng dengan sedikit kesedihan di matanya. Bab 201, Pergi ke Neraka, 1. Yun Feng sepertinya mengingat sesuatu. Dia membalik tangannya dan biji yang sangat jernih muncul. Mata bakso langsung menjadi cerah ketika melihat bijinya. Tubuhnya yang halus dan gemuk berjuang dan ingin menerkamnya, tetapi Yun Feng mengangkatnya ke lehernya. Apakah kamu menginginkannya? Yun Feng perlahan melebarkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyum jahat seperti rubah. Bakso cepat mengangguk saat menatap Yun Feng dengan mata besar menyedihkan. Jika kamu menginginkannya, katakan sesuatu selain, nah. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan bahagia setelah mengatakan itu. Seperti yang diharapkan, dia melihat bahwa bakso terkejut dan matanya yang besar penuh dengan keluhan setelahnya. Nana. Bakso membuat suara lembut saat tubuh kecilnya berjuang dengan cemas. Yun Feng merasa menarik ketika dia melihat bakso seperti ini, dan dia juga berhenti menggodanya. Jika dia kesal, akan sulit baginya untuk menghiburnya. Ketika dia meletakkan biji pamungkas di tangannya di cakar bakso, bakso langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan biji pamungkas.
Ia bahkan menutup matanya yang besar dengan ekspresi kenikmatan dan kepuasan di wajahnya. Yun Feng meletakkan kembali bakso di bahunya. Apakah kamu senang sekarang? Jika orang tahu Yun Feng memberi makan binatang ajaib dengan biji pamungkas, tak terhitung dari mereka akan menegurnya karena membuang biji. Bakso membuat suara konten saat menggosok tubuh kecilnya ke pipi Yun Feng dengan datar. Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum, lalu mulai berjalan melewati hutan belantara ini. Setelah berjalan beberapa saat, sepertinya ada suara pertempuran sengit yang datang dari jauh. Hati Yun Feng bergetar dan tubuhnya dengan cepat melompat. Dengan kekuatan level komandannya, hampir tidak mungkin dia ditemukan oleh seseorang, kecuali dia bertemu dengan master dengan level yang sama. Tubuh ramping Yun Feng benar-benar tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Dulu ada beberapa binatang ajaib di pohon ini, tetapi ketika Yun Feng mendekat, binatang ajaib ini semua menyelinap pergi dengan tenang pada saat yang bersamaan. Yun Feng pasti melihatnya dan dia tidak keberatan sama sekali. Manusia atau binatang ajaib, rasa hormat dan ketakutan mereka terhadap pembangkit tenaga listrik datang dari lubuk hati mereka. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Suara cepat dan keras dengan nada indah yang hanya bisa dimiliki oleh seorang remaja laki-laki, datang. Yun Feng melihat ke atas dan melihat apa yang terjadi tidak jauh di depan. Seekor binatang sihir setinggi 2 meter sedang bertarung sengit dengan seorang anak laki-laki. Binatang ajaib itu adalah babon, tetapi ekornya seperti ekor singa. Suara leluhur kemudian terdengar di benak Yun Feng. Nak, ini adalah babon ekor singa, binatang sihir bumi. Babon ekor singa tidak bisa marah atau terluka parah. Babon ekor singa yang terluka parah dapat mengerahkan kekuatan yang 2 hingga 3 kali lebih kuat. Lebih penting lagi, babon ekor singa suka berteman. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya ketika dia mendengar ini. Babon ekor singa dan anak laki-laki itu sama-sama berdarah. Mereka tampaknya telah bertarung secara brutal untuk waktu yang sangat lama, tetapi bocah itu masih tidak bisa membunuh babon ekor singa. Yun Feng menyaksikan babon ekor singa dan anak laki-laki itu terus-menerus berurusan satu sama lain dan memahami situasinya. Sepertinya babon itu hanya mengulur waktu, menunggu yang lain datang. Jika dia tidak membunuh binatang ajaib ini, dia mungkin menghadapi serangan sekelompok babon ekor singa. Yun Feng berbisik. Tiba-tiba, dia melihat orang lain di suatu tempat di dekat anak laki-laki itu, seorang gadis kecil mungil. Pada saat ini, gaun gadis kecil itu berlumuran banyak darah, tetapi Yun Feng tidak tahu apakah darah itu milik bocah itu atau binatang ajaib. Wajah gadis kecil itu pucat. Rupanya, dia ketakutan dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Masih ada gadis kecil. Yun Feng menoleh dan lupa bahwa dia bahkan belum berusia 12 tahun. Tubuh Yun Feng cukup dewasa dan itu banyak berhubungan dengan kecepatan kemajuannya. Dia tampak seperti gadis remaja berusia 17 tahun sekarang. Dilihat dari penampilannya, mustahil bagi orang lain untuk membayangkan bahwa dia baru berusia 12 tahun saat ini. Oke. Babon ekor singa terkena senjata di tangan anak itu dan mengeluarkan suara yang marah. Kekejaman yang haus darah juga melonjak di mata merahnya. Tampaknya tidak ingin terus berkelahi dengan bocah itu lagi. Ekor singa raksasanya menyapu tubuh bagian bawah bocah itu dengan ganas. Anak laki-laki, yang telah terluka, tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menghindari serangan ini lagi dan terlempar ke samping oleh kekuatan ekor singa, jatuh ke tanah dengan panik. Saudara laki-laki, gadis kecil yang meringkuk di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan ketika dia melihat bocah itu jatuh dan dia merangkak dengan cepat, menggunakan tangan kecilnya untuk memeriksa luka di tubuh bocah itu dengan cemas. Yun Feng melihat dengan jelas bahwa tangan gadis muda itu bersinar dengan kilau biru muda dan dia sedang merawat luka di tubuh anak muda itu. Apakah itu elemen air? Apakah gadis itu penyihir elemen air? Hati Yun Feng tiba-tiba tergerak. Kakaknya juga seorang penyihir elemen air, untuk beberapa alasan, Yun Feng tiba-tiba merasakan hubungan baik dengan gadis di depannya ini. Mereka juga saudara laki-laki dan perempuan dan ada juga dua dari mereka sendirian. Yun Feng tidak ingin usil pada awalnya. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan salah satu dari mereka, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dunia ini kejam dan yang terkuat selamat. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Ini adalah aturan alam yang dipahami semua orang dalam pikiran mereka. Jika Anda mati karena kelemahan Anda, tidak ada alasan untuk disalahkan.
Tidak ada yang akan mengasihani Anda dan Anda hanya bisa menyalahkan bahwa keterampilan Anda tidak sebaik orang lain. Menghadapi saudara dan saudari ini, bagian terlembut dari hati Yun Feng benar-benar diaduk. Tubuhnya yang ramping bersinar seperti cahaya dan bayangan, dan dia berdiri di depan mereka berdua dalam sekejap. Kakak dan adik tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut ketika mereka melihat Yun Feng tiba-tiba muncul di sini dan ada secercah harapan di hati mereka. Gadis ini seharusnya ada di sini untuk membantu mereka. Babun ekor singa memandang Yun Feng, yang tiba-tiba muncul di depannya, saat kilatan cahaya melintas melalui mata merahnya dan tubuhnya mundur beberapa langkah sedikit. Yun Feng berdiri di sana dengan tampilan santai dan dengan tenang menatap binatang ajaib di depannya. Itu hanya di level 6. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan mati segera setelah dia melambaikan tangannya. Babun ekor singa menggertakkan giginya, yang membuat wajah babonnya yang sedikit ganas terlihat sedikit lebih ganas. Itu hanya berani menggertakkan giginya pada Yun Feng, seolah-olah itu memperingatkannya. Bakso di bahu Yun Feng juga mengubah wajah kecilnya yang lucu dan menunjukkan giginya yang tajam ketika melihat babun ekor singa menggertakkan giginya. Babun ekor singa segera melarikan diri dengan cepat. Bab 202, Pergi ke Neraka, 2. Yun Feng menatap babun ekor singa yang sedang melarikan diri. Dia tidak berencana untuk mengambil nyawanya. Dia berbalik dan datang ke saudara laki-laki dan perempuan itu. Yun Feng melihat luka di tubuh anak muda itu. Cakar babun ekor singa meninggalkan cukup banyak bekas padanya. Dan meskipun gadis itu mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka anak laki-laki itu, dia tampaknya tidak dapat melakukan sebanyak yang dia inginkan. Yun Feng merasakannya sedikit. Kekuatan gadis itu sudah mencapai level 4. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berseru sedikit dalam pikirannya. Jika hanya ada sejumlah kecil jenius di dunia ini, hampir semua orang yang dia temui dapat dianggap sebagai Murong Ran, Murong Yuntian, Kasa dan gadis kecil di depannya sekarang. Meskipun Paman Genit juga mencengangkan, sulit untuk mengatakan apakah dia jenius atau tidak dengan usianya. Babun ekor singa membuat goresan yang dalam. Gadis kecil itu menangis ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengobati luka di tubuh kakaknya dengan elemen air. Yun Feng juga tidak ingin ikut campur. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatannya di depan orang asing. Berbicara tentang mengobati luka, meskipun elemen air juga akan bekerja, itu jauh lebih rendah daripada elemen cahaya, yang disebut dewa penyembuhan dalam sihir. Jika penyihir elemen cahaya level 4 ada di sini untuk menangani cedera, itu akan sembuh sepenuhnya dalam beberapa saat. Memang ada terlalu sedikit penyihir dari elemen cahaya dan elemen kegelapan. Bahkan bisa dikatakan langka. Sudah ada sejumlah kecil penyihir di benua timur dan tidak banyak dari mereka yang memiliki pencapaian tinggi. Elemen terang dan elemen kegelapan adalah kekuatan elemen yang paling spesial. Jarang ada orang yang bisa mengendalikan mereka. Sampai sekarang, Yun Feng masih belum bertemu dengan penyihir elemen cahaya atau elemen kegelapan. Dia bertanya-tanya apakah akan ada satu di sekolah sihir masang. Saudaraku, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja, wajah gadis kecil itu penuh dengan air mata. Dia memiliki wajah yang kecil, tetapi garis wajahnya yang sangat halus dan fitur wajah yang cerah, yang membuatnya semakin manis. Matanya merah dan bengkak sekarang, terlihat seperti sedang kebingungan. Terima kasih, pria muda itu mendongak dengan susah payah dan mengucapkan terima kasih kepada Yun Feng. Yun Feng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kekuatan mentalnya telah menyebar di sekitar beberapa dari mereka dengan tajam. Yun Feng tidak tahu apakah babun ekor singa yang melarikan diri tiba-tiba akan kembali atau tidak, tetapi jika ia kembali dan membawa seluruh kelompok babun ekor singa. Oh tidak, Yun Feng berbisik diam-diam saat anak laki-laki dan gadis kecil itu tampak terkejut. Selusin detik setelah Yun Feng berbisik, suara gemuruh tiba-tiba datang di sekitar hutan, seolah-olah ada banyak binatang ajaib yang tersembunyi di semak-semak. Seperti yang diharapkan, lusinan babun ekor singa menjulurkan kepala ke segala arah di hutan. Sepasang mata merah darah menatap tiga orang yang mereka kelilingi dan mereka semua menggertakkan gigi, mengepung mereka bertiga dengan wajah babon yang ganas. Wajah gadis kecil itu menjadi lebih pucat ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat dan bibirnya telah kehilangan semua warna, tetapi tangannya tidak menghentikan pekerjaan penyembuhannya. Kamu harus, cepat pergi,
Anak muda itu berkata dengan susah payah saat tubuhnya meronta dan ingin bangun dari tanah. Ada ekspresi menyakitkan di wajahnya. Melihat kakaknya dalam posisi yang sulit, gadis kecil itu menangis dan Yun Feng tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia melihat ini. Dia menyeka air mata dari wajah gadis kecil itu dengan lembut dengan tangannya dan menepuk kepala gadis itu saat dia menatap anak laki-laki itu. Berbaring saja di sini dengan tenang. Karena aku melepaskan itu, aku pasti akan menghadapinya. Bocah itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ke belakang Yun Feng yang berdiri di depan mereka, dia tiba-tiba merasa nyaman. Aku membiarkanmu pergi agar kamu bisa hidup. Karena Anda memilih untuk kembali dan bahkan membawa keluarga Anda, saya akan mengirim Anda semua ke surga bersama-sama. Haha, manusia, kamu sangat percaya diri. Sebuah suara datang saat babun ekor singa mau tidak mau menggertakkan gigi mereka dan melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat setelah mendengar itu. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit. Binatang ajaib yang bisa berbicara. Saat suara ini terdengar, babun ekor singa perlahan-lahan menuju babun ekor singa dengan bulu putih di sekujur tubuhnya dan kepala yang berukuran 2 kali lipat dari yang lain. Yun Feng segera menjadi jauh lebih kecil di depannya. Mata babun ekor singa putih ini bahkan lebih merah, dan tidak memiliki warna lain sama sekali. Matanya bersinar dengan kilau merah seperti 2 potong batu darah murni. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mencibir, itu hanya Magic Beast level 7 dan berani berbicara liar padanya. Jika dia tidak khawatir bahwa dia akan mengekspos kekuatannya, dia benar-benar tidak ingin mengatakan omong kosong untuk itu. Level asli Yun Feng ditekan tanpa batas hingga level 5 sendirian. Dengan usianya saat ini, dia tidak akan dianggap terlalu jenius jika dia berada di level 5. Lebih baik tetap bersikap rendah hati, tetapi merendahkan menjadi alasan orang-orang membencinya. Yun Feng melihat babun ekor singa yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, tapi dia tidak ragu sama sekali. Kamu akan tahu apakah aku terlalu percaya diri atau tidak. Aku akan memberimu 2 pilihan. Keluar dari sini dengan babun Anda segera dan pergi sejauh yang Anda bisa, atau bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Kalian semua akan tinggal di sini. Pemimpin babun ekor singa tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, sementara babun ekor singa lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Kilatan cahaya melintas melalui mata merah murni mereka dan aura ganas milik binatang ajaib langsung melonjak keluar. Sungguh manusia yang bodoh dan sombong. Bunuh mereka bertiga. Saat babun ekor singa putih mengeluarkan perintah, semua babun ekor singa mendongak dan memekik, menyerang Yun Feng dan saudara lelaki dan perempuan itu. Saudara laki-laki. Gadis kecil itu segera jatuh ke tubuh anak laki-laki itu. Bahkan jika tubuhnya gemetar, dia masih memeluk anak laki-laki itu dengan kuat. Melihat adegan ini, mata Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Dia tiba-tiba membalik tangan kecilnya saat tongkat dengan 6 lubang dan 6 bintang muncul di telapak tangannya. Jika itu masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Hewan-hewan ini semua harus tinggal di sini. Perisai bumi. Yun Feng segera berteriak saat Earth Shield mengepung kakak dan adik dengan kuat, menghalangi pandangan mereka. Anak laki-laki dan perempuan yang dilindungi oleh Earth Shield sama-sama terkejut. Gadis itu menatap perisai bumi yang mengelilingi mereka dengan tatapan dingin di matanya yang besar. Dia seorang penyihir. Dia seorang penyihir. Bab 203, Pergi ke Neraka 3. Bocah itu juga tampak kaget dan lega. Tidak peduli apa, saudara perempuannya tidak terluka sama sekali. Keduanya dilindungi oleh Earth Shield dengan kuat. Yun Feng juga tidak perlu khawatir sama sekali. Perisai bumi yang mengelilingi mereka juga menghalangi pandangan mereka. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, kakak dan adik tidak akan melihatnya. Ada keganasan di wajah kecil Yun Feng yang cantik dan mata hitamnya memancarkan kemarahan dan kekejaman. Ketika babun ekor singa yang sepenuhnya putih melihat tongkat di tangan Yun Feng, pupil hitam di mata merahnya yang murni tiba-tiba menyusut, seolah menyadari sesuatu. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan tiba-tiba dan membuka mulutnya untuk membuat lolongan yang keras dan cerah. Semua babun ekor singa segera mencoba lari kembali ke hutan satu demi satu ketika mereka mendengar teriakan ini. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung saat dia melambaikan tongkat di tangannya. Kau ingin kabur? Sudah terlambat. Lapangan bumi. Saat Yun Feng berteriak, semua babon yang berlari dihalangi oleh perisai tak terlihat.
Ruang di sisi ini sudah ditutupi oleh lapangan bumi Yunfeng. Tak satu pun dari babon bisa melarikan diri. Semua babun ekor singa harus mati di sini. Kamu siapa? Pemimpin babun ekor singa menyipitkan matanya dan menatap Yunfeng, menilainya terus-menerus. Manusia ini baru mencapai level 5. Bagaimana penyihir level 5 bisa menggunakan sihir tingkat lanjut seperti itu? Pemimpin babun ekor singa sangat terkejut dan juga bingung. Semua babun ekor singa yang tidak dapat melarikan diri dengan cepat berkumpul dan mengepung babun ekor singa yang seluruhnya putih pada saat ini. Puluhan babun ekor singa tampak cukup megah. Jika seorang prajurit level 7 menghadapi begitu banyak babun ekor singa sendirian, dia lebih suka melarikan diri daripada bertarung dengan mereka. Menghadapi binatang ajaib, terutama binatang ajaib yang suka berteman, lebih baik tidak memprovokasi mereka dan pergi ke arah lain jika memungkinkan. Satu binatang ajaib masih mudah untuk dihadapi, tetapi akan sulit jika ada sekelompok dari mereka. Namun, semua ini di bawah premis bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Jika seorang manusia, yang benar-benar bisa menekan mereka, muncul, seperti Yunfeng sekarang, bahkan binatang sihir yang suka berteman akan dimusnahkan hanya dengan lambaian tangan. Siapa saya? Aku baru saja menyelamatkan nyawa itu, tapi dia tetap tidak menyerah. Jika Anda ingin kami mati, mengapa saya harus menunjukkan belas kasihan? Karena seluruh klanmu ada di sini, tetaplah di sini. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tongkat di tangan Yunfeng. Dia masih belum mengganti kristal pada tongkat ini karena dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Meskipun kekuatan 6 kristal level 6 sedikit lebih lemah, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok babun ini. Manusia, kami tidak menyakiti mereka sama sekali. Mengapa Anda harus begitu kejam? Kita pergi saja. Pemimpin melihat bahwa Yunfeng benar-benar marah dan tahu bahwa manusia di depannya bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, sehingga segera merendahkan dirinya. Jika semua babon mati di sini, ia akan menderita kerugian besar. Mata hitam Yunfeng menatap mata sepenuhnya merah dari babun ekor singa. Suara leluhur kemudian terdengar, "Nak, babon sangat licik dan mereka dikenal kejam. Jangan percaya apa yang mereka katakan." Yunfeng tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba tersenyum. Tentu, pergi saja. Pergi sejauh mungkin. Babun ekor singa berbulu putih memutar matanya setelah mendengar itu. Manusia ini jelas seorang gadis kecil yang tidak memiliki pengalaman dalam hidup. Dia pikir dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi bukankah dia masih dibodohi olehnya sekarang? Babun ekor singa lainnya juga mengeluarkan beberapa suara yang dalam. Ternyata ini adalah taktik yang selalu mereka gunakan. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka pertama-tama akan bertindak seperti mereka menyerah untuk mengurangi kewaspadaan pihak lain dan kemudian bergerak bersama lagi ketika musuh mereka lengah. Kelompok babon ini membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik level 7 dengan taktik seperti itu. Melihat bahwa Yunfeng setuju untuk membiarkan mereka pergi, mereka mengira Yunfeng jatuh ke dalam perangkap mereka lagi. Yunfeng mengayunkan tongkatnya saat Earthfield disingkirkan. Dia berbalik dan berjalan menuju saudara laki-laki dan perempuan yang dilindungi oleh Earthshield dengan dingin menggigit di sudut mulut dan matanya. Melihat Yunfeng berbalik, pemimpin babun ekor singa menunjukkan senyum yang sangat ganas. Itu menggaruk tanah dengan keras dengan cakarnya yang besar saat ekor singanya mencambuk tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya melesat di belakang Yunfeng seperti peluru cepat dan membuka mulutnya yang besar sambil mengayunkan cakarnya yang tajam dengan tiba-tiba. Manusia, pergi ke neraka. Babun ekor singa dengan bulu putih di sekujur tubuhnya tiba-tiba berteriak dan cakarnya sudah mengenai punggung Yunfeng. Ada keterkejutan di mata babun ekor singa, yang masih penuh kegembiraan saat itu. Tidak ada apa-apa di sana. Cakarnya menembus tubuh manusia ini. Sebuah bayangan, itu adalah bayangan Yunfeng. Setelah berkontraksi dengan Lan Yi, elemen angin Yunfeng juga naik ke level komandan seperti elemen api. Dengan elemen angin dari level komandan di dalam tubuhnya, bagaimana Magic Beast level 7 ini bisa melihat melalui kecepatan Yunfeng? Yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan kosong ini. Babun ekor singa putih segera menarik cakarnya, tetapi tubuhnya yang besar tidak dapat melakukan gerakan menghindar di udara tepat waktu. Begitu mendarat di tanah, ia merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Babun ekor singa hanya punya waktu untuk melihat ke belakang.
Wajah tersenyum indah Yun Feng tercermin dalam mata merahnya, seolah-olah seorang pembunuh cantik turun dari langit. Siapakah yang akan masuk neraka? Yun Feng bergumam pelan saat dia mengayunkan tongkat pendek dan kuat di tangannya dengan tiba-tiba. Babun ekor singa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan tongkat itu telah menembus tubuhnya, menembus seluruh jantungnya. Ark, tangisan yang sangat menyedihkan bergema di hutan, yang membuat binatang ajaib lainnya gemetar hebat. Suara ini sangat familiar bagi mereka. Itu adalah suara babun ekor singa yang telah mencapai level 7. Dan sekarang, dia menangis dengan sangat sedih. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua binatang ajaib lainnya langsung tinggal di sarang mereka dan tidak berani keluar. Seseorang yang bisa membuat babun ekor singa level 7 membuat tangisan menyedihkan seperti itu pastilah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Apa? Apa yang terjadi? Kakak dan adik yang dilindungi oleh perisai bumi mau tak mau bergidik setelah mendengar tangisan menyedihkan ini. Bocah laki-laki itu melihat keluar, tetapi Earthshield masih menghalangi pandangannya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan terus merawat luka kakaknya. Melihat bahwa luka kakaknya tampak lebih baik, senyum gembira terlihat di wajah kecilnya. Bab 204, Bakso, Jangan Gila, 1. Babun ekor singa berbulu putih telah dikirim ke surga setelah Yun Feng menikamnya dengan tongkatnya. Setelah mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan, tubuhnya yang besar bergetar lemah dan jatuh ke tanah, membuat suara yang teredam dan menggelegar. Semua babun ekor singa lainnya tampaknya terpana oleh pemandangan di depan mereka. Menyaksikan pemimpin mereka dibunuh sekaligus oleh manusia ini, semua babun ekor singa meraung ke langit ketika mereka mengetahui apa yang terjadi. Lusinan babun ekor singa menerkam Yun Feng dengan ganas seperti bayangan hitam dan suara babon yang tajam dan keras bergema di angkasa. Yun Feng menyaksikan babon berlari ke arah dirinya sendiri, mempertaruhkan nyawa mereka. Bibir merahnya menunjukkan senyum dingin dan dia membalik tangannya saat tongkat itu terbang keluar dari tubuh babun ekor singa berbulu putih. Segumpal elemen api dengan cepat membakar noda darah di atasnya. Yun Feng mengayunkan tongkatnya dengan tiba-tiba dan bola api besar muncul di ujung tongkatnya. Bola api tumbuh lebih besar dan lebih besar. Melihat itu, para babun sedikit ketakutan, tetapi kemarahan di hati mereka membuat mereka mengabaikan yang lainnya sama sekali. Mereka hanya ingin menyerang dan membalas dendam pada Yun Feng. Jika kamu ingin mati, maka pergilah dengan itu. Bola api, pergi. Yun Feng melihat babun yang bergegas ke arahnya tanpa peduli dengan kehidupan mereka. Dia segera mengayunkan tongkatnya saat bola api di ujung tongkat dengan cepat membesar hingga ukuran tertentu. Tiba-tiba, itu meledak. Bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh elemen api menembak ke arah babun untuk menyerang mereka. Elemen api yang mengamuk seperti beberapa binatang kecil dan mereka bentrok dengan babun ekor singa yang sedang berlari. Babun ekor singa yang bersentuhan dengan elemen api segera mengeluarkan teriakan kesakitan saat bulu di tubuh mereka mulai terbakar dengan cepat. Tubuh mereka jatuh dan berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api. Ada lebih banyak bola kecil dari elemen api daripada babun ekor singa. Tak satu pun dari babun ekor singa bisa mendekati Yun Feng. Saat mereka menerkamnya, elemen api segera mengelilingi tubuh mereka. Di bawah serangan elemen api, babun ekor singa yang lemah ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan babun ekor singa putih level 7 mati di tangan Yun Feng dengan begitu mudah. Babun ekor singa yang datang padanya pasti akan berakhir seperti babun ekor singa putih. Jeritan datang satu demi satu. Semua babon berguling-guling di tanah kesakitan dengan api di sekujur tubuh mereka. Yun Feng menyaksikan adegan tragis ini di depannya dengan tatapan dingin di matanya. Beberapa babon tidak tahan dengan siksaan api dan mereka langsung membenturkan kepala mereka ke pohon, melakukan bunuh diri. Dalam sekejap, babun ekor singa, yang masih sombong saat itu, kini telah berubah menjadi mayat. Kecuali mayat babun ekor singa putih yang masih utuh, babun ekor singa lainnya telah menjadi arang. Meskipun tidak ada banyak bau darah, pemandangan itu tampak agak tak tertahankan. Yun Feng mengayunkan tongkatnya lagi dan pertahanan Earthshield segera menghilang. Kakak dan adik, yang tidak tahu apa yang terjadi, langsung melihat pemandangan yang begitu tragis. Ark, memikirkan tangisan menyedihkan saat itu, gadis kecil, yang tampak pemalu, berteriak ketakutan ketika dia melihat pemandangan di depan matanya,
mayat-mayat yang dibakar menjadi arang dan memancarkan bau menjijikkan, dan tubuh babun ekor singa putih yang telah jatuh dan wajahnya yang ganas. Dia segera menutup matanya dan tubuhnya mulai gemetar lagi. Bakso di bahu Yun Feng mendengus lembut dengan tatapan menghina setelah melihat reaksi gadis kecil itu. Bocah laki-laki itu melihat pemandangan di depannya dan juga terpana oleh pemandangan yang begitu tragis. Dia sangat tercengang sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat bakso di bahu Yun Feng, bocah itu bahkan langsung berubah menjadi patung batu. Yun Feng mengeluarkan pisau kecil dan mengabaikan reaksi saudara laki-laki dan perempuan untuk saat ini, mengeluarkan kristal binatang ajaib di tubuh babun ekor singa di tanah. Kristal kuning lumpur sebagian besar antara level 4 hingga level 6. Yun Feng meletakkan semua kristal ini di depan saudara laki-laki dan perempuan itu, sementara anak laki-laki itu menatapnya dengan sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berjalan ke babun ekor singa putih dengan pisau, membelah dadanya dan mengeluarkan kristal berkilau di jantungnya. Ini semua milikmu. Yun Feng meletakkan kristal level 7 ini pada kristal itu. Gadis kecil itu membuka matanya sedikit dan mengintip Yun Feng. Ketika dia melihat lusinan kristal, terutama ketika tatapannya mendarat di bakso di bahu Yun Feng, dia tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya. Mata besar itu menatap tubuh meatball yang empuk dan masih belum berpaling setelah sekian lama. Ini milikmu. Kami tidak menginginkan mereka. Luka-luka di tubuh anak laki-laki itu akhirnya stabil. Gadis kecil itu duduk di samping dengan keringat di seluruh wajahnya saat dia terus terengah-engah. Anak laki-laki itu duduk dengan susah payah. Bekas goresan di tubuhnya tidak berdarah lagi, tapi dia masih merasa sedikit sakit. Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah mati. Kami tidak akan menerima hal-hal ini. Bocah laki-laki itu melirik kristal itu dengan mata hitamnya yang jernih. Yun Feng tersenyum. Anak muda ini cukup tegak. Bawa mereka. Aku kebetulan lewat dan membantumu. Hewan-hewan ini akan musnah cepat atau lambat. Anggap saja dirimu mendapatkan tawaran yang bagus. Yun Feng menyimpan pisaunya dan tersenyum pada saudara laki-laki dan perempuan itu dengan sangat baik. Bocah laki-laki itu tidak bisa menahan perasaan tercengang ketika dia melihat senyum di sudut mulut Yun Feng dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kami bilang kami tidak akan mengambil apapun darimu. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kristal-kristal ini seperti tumpukan sampah baginya. Tingkat kristal apa yang tidak dia miliki? Level kristal terendah yang dia miliki adalah level 7 dan jumlahnya lebih dari 1000. Dia bahkan tidak repot-repot melihat kristal ini di sini. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja semuanya. Mereka tidak terlalu berguna untukku. Yun Feng berseru ketika dia melihat betapa bertekadnya anak muda itu. Bocah itu mendongak dan menatap Yun Feng dengan kaget. Kamu tidak menginginkan kristal binatang ajaib ini. Haha, aku mengerti sekarang. Anda harus menjadi keturunan dari beberapa keluarga kaya. Tidak heran Anda memiliki sikap yang begitu terhormat dan Anda bahkan memiliki binatang ajaib di bahu Anda. Bocah laki-laki itu berkata saat wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, sementara gadis kecil itu juga tidak bisa menahan diri untuk melirik Yun Feng beberapa kali dengan kewaspadaan di wajahnya. Yun Feng tersenyum. Saya keturunan keluarga kaya. Keluargaku hanyalah keluarga biasa di kota kecil. Saya, ayah saya, dan saudara laki-laki saya saling mengandalkan. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Selain itu, binatang ajaib ini, sejujurnya, aku tidak tahu kenapa dia mengikutiku. Jika Anda bersikeras untuk tidak menerimanya, saya akan membuangnya. Kata Yun Feng sambil berpura-pura ingin membuang kristal itu. Anak muda itu melihat ini dengan matanya. Dia menekan bibirnya erat-erat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 205, Bakso, Jangan Gila, 2. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Sungguh orang yang keras kepala, aku akan mengambil beberapa. Anda harus memiliki sisanya. Jika Anda masih bersikeras tidak menginginkannya, saya akan segera membuangnya. Yun Feng berkata dengan nada serius saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa kristal. Bocah laki-laki itu juga menggertakkan giginya secara diam-diam dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal itu setelah melihat itu. Ini untukmu. Sebuah tangan yang indah mengulurkan tangan dan meletakkan kristal level 7 di tangan Yun Feng. Yun Feng mendongak saat gadis kecil itu, yang tampak seperti boneka, menatapnya dengan malu-malu.
Yun Feng tersenyum. Baiklah, aku akan mengambilnya. Gadis kecil itu tersenyum sangat manis setelah mendengar itu dan anak laki-laki itu juga benar-benar lega saat melihat sikap Yun Feng. Kalau begitu, kami juga tidak akan menolak. Sejujurnya, kami sangat membutuhkan ini. Bocah laki-laki itu berkata dengan nada yang sedikit sedih dengan sedikit rasa malu. Yun Feng tidak bertanya secara detail. Tumpukan kristal binatang ajaib ini sudah cukup besar bagi mereka. Bagaimana kamu bisa ke sini? Yun Feng membantu anak muda itu menyingkirkan kristal sebelum duduk di samping. Anak laki-laki itu terbatuk-batuk, sementara gadis kecil itu segera menghampiri dan menepuk punggungnya. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Kakakku akan berpartisipasi dalam ujian sekolah sihir masang di Park City tahun ini. Aku akan membawanya ke sana kali ini, tapi kami terlalu ceroboh ketika kami berjalan melewati sini, memberikan kesempatan kepada binatang ajaib itu. Yun Feng mengangkat alisnya. Di mana orang tuamu? Anda juga datang jauh dari tempat lain. Mengapa ada orang dewasa bersamamu? Anak laki-laki itu tersenyum kecut pada saat ini, sementara ekspresi di wajah gadis kecil itu menjadi muram. Keluarga kami. Mereka semua sudah mati. Bocah laki-laki itu berkata dengan dingin dengan rasa dingin dan jijik di mata hitamnya, sementara gadis kecil itu tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yun Feng mengerti apa yang dia katakan dan dia tidak bertanya apa-apa lagi. Jika itu masalahnya, mari kita tetap bersama. Aku akan pergi ke Park City untuk ujian juga. Kita menuju jalan yang sama. Anak laki-laki dan gadis kecil itu tidak bisa menahan kegembiraan mereka setelah mendengar ini. Anak laki-laki itu khawatir tentang bagaimana mereka bisa keluar dari hutan ini dan gadis remaja yang tiba-tiba datang ini banyak membantu mereka. Dia pikir dia hanya menyelamatkan mereka untuk kebenaran. Dia tidak pernah berharap dia menjadi seseorang yang melakukan hal yang sama seperti mereka. Ini luar biasa. Betulkah? Gadis kecil itu menatap Yun Feng dengan matanya yang besar, yang bersinar dengan kilauan yang lucu. Yun Feng merasa hangat di benaknya dan mengangguk. Tentu saja. Besar, nama saya Mu Changhai. Ini adikku, Mu Xiaojin. Terima kasih banyak. Anak muda itu berterima kasih kepada Yun Feng dengan tulus dan Yun Feng tersenyum. Nama saya Yun Feng. Mari kita saling menjaga di sepanjang jalan. Yun, apakah kamu, Yun Feng dari keluarga Yun itu? Bocah laki-laki itu melirik Yun Feng dengan curiga setelah mendengar nama keluarga itu. Ketika dia melihat bakso di bahu Yun Feng, kilatan cahaya melintas di matanya dengan tiba-tiba. Yun Feng tersenyum. Benar, saya Yun Feng dari keluarga Yun di kota Chunfeng. Mata anak muda itu muncul seketika saat Yun Feng terkekeh. Saya hanya orang biasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia kemudian berkata kepada Mu Xiaojin, Xiaojin, jaga saudaramu di sini. Aku akan pergi mencari kayu bakar dan makanan. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi hari ini. Mu Xiaojin mengangguk tercengang. Yun Feng bangkit dan menepuk-nepuk pakaiannya, menghilang di hutan setelah beberapa langkah. Kakak dan adik itu saling berpandangan. Xiaojin, orang itu berasal dari keluarga Yun. Apakah kita bertemu dengan pengubah hidup kita? Bocah lelaki itu bergumam dengan tercengang ketika Mu Xiaojin di samping tertawa kecil. Aku sangat menyukainya, saudaraku. Bisakah dia menjadi saudara iparku? Pertanyaan acak ini membuat anak muda itu benar-benar memerah. Kamu bocah, apa yang kamu bicarakan? Kakak ipar yang mana? Mu Xiaojin tiba-tiba menutup mulutnya dengan gembira. Saudaraku, kamu memerah. Aku belum pernah melihatmu memerah. Anak laki-laki itu tidak punya tenaga untuk memarahi adiknya. Dia hanya bisa duduk di sana dengan malu. Sedikit rona merah di wajahnya yang tampan tidak hilang bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benak Mu Xiaojin dan dia berbisik perlahan, akan sangat bagus jika dia bisa membantu kita. Kemudian, Xiaojin, kita harus berurusan dengan bisnis kita sendiri. Kita tidak bisa meminta bantuan orang lain sepanjang waktu. Bocah laki-laki itu tiba-tiba menyela adiknya dengan tatapan kesal. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat kuat. Aku tahu, Mu Xiaojin menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kakak dan adik duduk di sana tanpa berkata-kata saat mereka memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Kenapa mukanya panjang? Setelah beberapa saat, Yun Feng kembali dengan beberapa buah liar dan kayu bakar.
Meskipun ada semua jenis makanan di sabuk dimensinya, Yun Feng tidak berani menunjukkan kepada siapapun dengan mudah. Kakak dan adik mungkin terlihat baik, tapi dia harus waspada agar tidak dirugikan. Xiao Feng, saudaraku menggertakku. Mu Xiaojin cemberut dan menarik lengan Yun Feng, merasa bersalah. Mu Xiaojin hanya setinggi bahu Yun Feng, yang membuatnya terlihat sangat mungil. Wajah kecilnya juga imut, jadi sangat sulit bagi orang untuk tidak menyayanginya. Kamu gadis bau, kapan aku menggertakmu? Mu Changhai benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika dia mendengar keluhan saudara perempuannya. Namun, Mu Xiaojin tampaknya telah menemukan dukungan. Mereka berdua mulai berdebat begitu saja. Yun Feng memperhatikan mereka sambil tersenyum. Bagaimana kabar kakaknya, Yun Seng? Dia akan bisa bertemu dengannya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah tinggal di hutan selama beberapa hari, kondisi Mu Changhai akhirnya membaik. Mu Xiaojin membantu kakaknya menyembuhkan dengan kerja keras setiap hari, sementara Yun Feng hanya duduk diam di sebelah mereka, menggoda bakso untuk sementara waktu dari waktu ke waktu. Mu Xiaojin dan Mu Changhai sama-sama sangat tertarik dengan bakso. Mu Changhai hanya melihatnya dengan matanya, tetapi Mu Xiaojin adalah seorang gadis. Dia tidak bisa menolak makhluk yang memiliki penampilan yang sangat imut seperti bakso sama sekali. Melihat betapa bahagianya Yun Feng dan bakso, Mu Xiaojin juga merindukan ini. Xiao Feng, bisakah aku menyentuhnya? Mu Xiaojin menatap bakso untuk waktu yang lama dan akhirnya membuat permintaan dengan wajah memerah. Yun Feng tentu saja tidak keberatan. Dia mengangkat bakso di lehernya dan melemparkannya ke pelukan Mu Xiaojin. Mu Xiaojin dengan cepat menangkapnya dengan panik, khawatir bakso akan jatuh.